Bab 1136, Mungkinkah para dewa? Para dewa sedang menghitung. Hari ini, bagi keluarga Jepang, itu ditakdirkan menjadi malapetaka. Ketika Chen Chang'an membawa daun merah melewati langit berbintang ini. Langit berbintang ini telah diwarnai merah darah oleh darah orang kuat Jepang, yang membuat orang merasa terkejut sekilas. Sudah lama galaksi yang Tian tidak mati begitu banyak dewa. Ini cukup untuk menimbulkan sensasi besar di galaksi yang Tian, dan itu juga membuat lebih banyak biksu di galaksi yang Tian khawatir untuk memperhatikan apa yang terjadi di sini. Tentu saja, yang membuat mereka semakin penasaran adalah monster macam apa yang telah diprovokasi keluarga Jepang, dan kekuatannya terlalu mengerikan, bukan? Melihat seluruh langit berbintang tingkat kelima, tampaknya tidak ada keberadaan yang sekuat Chen Chang'an. Itu hanya menumbangkan semua kognisi mereka. Dengan cara yang sama, sambil mengejutkan dunia luar, situasi keluarga Jepang saat ini sebagai pihak tidak optimis. Pada awalnya, di mata keluarga Ri, Chen Chang'an berani pergi ke galaksi yang Tian, yang hanya meminta kematiannya sendiri. Itu Chen Chang'an, dia tidak pergi jika ada jalan ke surga, tetapi dia menerobos masuk ketika tidak ada jalan ke neraka. Di seluruh keluarga Jepang, tidak ada yang percaya bahwa Chen Chang'an akan selamat. Tetapi siapa tahu, tidak lama setelah Chen Chang'an tiba di galaksi yang Tian, situasinya berbalik. Chen Chang'an meletus dengan kekuatan tempur yang sangat kuat dan mengerikan, dan dengan mudah memusnahkan dua kelompok orang Jepang yang kuat. Dari awal hingga akhir, dia diawasi oleh keluarga Jepang. Oleh karena itu, ketika Chen Chang'an membunuh anggota keluarga Ri, dia juga terlihat jelas oleh anggota senior keluarga Ri. Hanya saja anggota keluarga senior Jepang ini semuanya sangat kuat dalam kultivasi mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat melihat betapa kuat dan mengerikannya kultivasi Chen Chang'an. Tampaknya, bagi Chen Chang'an, membunuh orang-orang kuat dari keluarga Jepang itu terlalu mudah baginya. Anda bahkan tidak perlu melakukan apapun. Para senior keluarga Youri tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan dan curiga. Apakah ini Chen Chang'an dewa para dewa? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh keluarga Jepang menjadi gempar. Semua orang terkejut. Tuhan, suara seseorang bergetar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah dewa? Jika dia adalah dewa, mengapa dia muncul di tempat terpencil di langit berbintang tingkat pertama? Tidak dapat dipercaya. Lalu apa penjelasan kekuatan Chen Chang'an? Melihat sekeliling, apalagi langit berbintang tingkat kelima, bahkan langit berbintang tingkat keenam, atau bahkan langit berbintang tingkat ketujuh, tidak dapat membunuh Chen Chang'an dengan mudah. Keluarga Jepangku, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka, jika Chen Chang'an benar-benar dewa para dewa dalam legenda, maka keluargaku benar-benar dalam masalah, bagaimana ini bisa baik? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh keluarga Jepang terdiam, dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya tidak ada seorang pun di keluarga Jepang yang dapat menandingi Chen Chang'an. Siapa yang mengira akan tiba-tiba menjadi seperti ini? Sekarang, di dalam hati mereka, ada beberapa penyesalan. Mengetahui bahwa Chen Chang'an begitu kuat, mereka seharusnya tidak mengirim seseorang untuk mengganggu Chen Chang'an. Jika tidak, mereka tidak akan ditarik ke dalam situasi putus asa di depan mereka. Setelah keheningan yang lama, seseorang berbicara. Lalu Chen Chang'an sepertinya berkata, tentu saja semua orang tahu apa yang dikatakan Chen Chang'an, yaitu, orang yang menyerah tidak akan mati. Namun, di pihak Jepang, bagaimana mungkin mereka bersedia menyerah seperti ini? Satu persatu,
mereka semua tampak jelek. Seorang kakek tua mendengus dingin, keluargaku telah berada di langit berbintang tingkat kelima selama ratusan ribu tahun. Bahkan penguasa bintang dari langit berbintang tingkat kelima tidak memenuhi syarat untuk membuat keluargaku menyerah. Siapa Chen Chang'an ini? Kualifikasi apa yang bisa kumiliki untuk menyerah kepada keluarga Jepang? Itu tidak mungkin. Petik 2. Adapun mengatakan bahwa Chen Chang'an adalah dewa, itu tidak mungkin. Dikabarkan bahwa ada 3.000 dewa di dunia para dewa, dan setiap dewa bertanggung jawab atas dewa tertinggi, dewa kehancuran, dewa 5 elemen, dewa takdir, dewa yin dan yang. Di tubuhnya, ketika dia mulai, mungkinkah itu apakah kamu merasakan napas dao ilahi tertinggi di dalam dirinya? Tidak, meskipun dia membunuh anggota keluargaku dalam sekejap, ini sangat mirip dengan kekuatan untuk menghancurkan jalan ilahi, tetapi pada dasarnya berbeda. Kehancuran adalah penghancuran segalanya, penghancuran ruang, waktu, langit dan bumi, hanya jejak kekuatan. Anda dapat menghancurkan galaksi, yang sama sekali berbeda dari kekuatan yang digunakan oleh lawan. Petik 2. Bukankah itu dewa? Para pemimpin senior keluarga Ri tidak bisa menahan napas lega ketika mereka mendengar kata-kata leluhur Taisang. Selama itu bukan dewa, maka semuanya mudah ditangani. Jika Chen Chang'an benar-benar dewa, bahkan jika itu adalah yang terlemah dari 3.000 dewa tertinggi, asal dia mengambil tindakan, keluarga Jepang akan hancur. Leluhur keluarga Jepang berkata dengan dingin. Keluarga Sunku telah melintasi langit berbintang tingkat kelima selama ratusan ribu tahun, meletakkan fondasi tertinggi. Di keluarga Sun, ada formasi dewa kuno yang tertinggal dari alam dewa surgawi. Meskipun tidak lengkap, kekuatan yang dilepaskan, bahkan jika itu adalah penguasa Dewa Bintang 8, atau bahkan penguasa Dewa Bintang 9 tidak ada tandingannya. Petik 2. Ketika Chen Chang'an tiba di rumah Ri, dia akan mengaktifkan formasi dewa ini dan membunuhnya secara tiba-tiba. Tepat ketika keluarga Jepang sedang menghitung melawan Chen Chang'an. Chen Chang'an telah mendekati markas keluarga Jepang. Sekarang, tidak ada keluarga Jepang yang mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Chen Chang'an, tetapi mereka semua meringkuk di markas keluarga Jepang, berharap formasi dewa akan membunuh Chen Chang'an. Hong Ye mengerutkan kening, tampaknya menemukan ada yang tidak beres. Saudara Chang'an, mengapa keluarga Jepang bersembunyi? Saya curiga keluarga Ri pasti punya sesuatu terhadap Anda, Saudara Chang'an, berhati-hatilah. Chen Chang'an tersenyum tipis. Tidak peduli apapun perhitungan yang dapat dilakukan keluarga hari ini, selama mereka tidak menyerah, hanya akan ada satu nasib. Sambil berbicara, Chen Chang'an telah membawa Hong Ye ke base camp keluarga Jepang. Itu adalah planet seperti matahari besar, bersinar terang, dan tampaknya mengandung energi tak berujung bagi keluarga matahari untuk dibudidayakan. Ketika Chen Chang'an muncul ke permukaan planet ini, anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya di planet itu tampak dingin, menggertakkan gigi dan menatap Chen Chang'an dengan dingin. Orang ini akhirnya ada di sini. Orang sombong itu, beritahu dia bagaimana kematian ditulis sekarang juga. Selama dia berani memasuki bintang leluhur kita, biarkan dia segera tersebar dalam formasi ilahi. Banyak orang berkata dengan dingin, seolah-olah mereka telah melihat Chen Chang'an di tengah kematiannya. Tentu saja, ada juga anggota keluarga Ri dengan ekspresi serius. Meskipun formasi ilahi keluarga Jepang sangat kuat, masih belum diketahui apakah mereka dapat menghadapi Chen Chang'an. Di bawah tatapan semua anggota keluarga Jepang, Chen Chang'an mengambil daun merah dan langsung memasuki bintang leluhur keluarga Jepang. Bab 1137, Keluarga Jepang hancur, mengejutkan.
Pada saat Chen Chang'an dan Hong Ye baru saja melangkah ke bintang leluhur keluarga Jepang, seluruh dunia berguncang hebat. Saya melihat langit dan bumi, sinar cahaya bersinar, dan matahari besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap putaran matahari besar melepaskan cahaya keemasan yang paling menyilaukan dan menakutkan, mengguncang dunia. Selain itu, setiap cahaya keemasan dipenuhi dengan semacam kekuatan penghancur, yang dapat digambarkan sebagai teror dan kejutan yang tak terbatas. Tampaknya setiap cahaya keemasan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Pada saat Chen Chang'an dan Hong Ye melangkah ke Zuxing, formasi para dewa terbuka, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berevolusi untuk membunuh Chen Chang'an dan Hong Ye. Hong Ye langsung merasakan teror besar datang, dan seluruh wajah orang itu serius, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia berkata, tidak heran anggota keluarga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang akhir-akhir ini, mencari masalah dengan saudara Chang'an. Ternyata formasi yang mengerikan seperti itu didirikan di sini. Tampaknya mereka ingin mengandalkan formasi ini untuk membunuh kita. Hong Ye menarik napas dalam-dalam, membiarkan dirinya tidak terlalu gugup. Dari sudut pandang Hong Ye, jika dia tetap di sisi saudara Chang'an, dia akan baik-baik saja. Dan kekuatan saudara Chang'an pasti akan mampu menahan formasi besar ini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tentu saja, Hong Ye memiliki pengetahuan diri. Dia hanyalah seorang pemula. Jika tidak ada perlindungan dari saudara Chang'an, dia tidak akan mampu menahan kekuatan yang dilepaskan oleh formasi ilahi ini, dan dia akan langsung dipenggal. Tapi sekarang, ada Chen Chang'an. Oleh karena itu, Hong Ye percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi besar di depannya, itu sama sekali bukan lawannya. Cici, cahaya keemasan itu setinggi 10.000 kaki, dan setiap cahaya keemasan tampaknya adalah pedang ilahi paling tajam di dunia, melesat ke arah Chen Chang'an. Untuk menghancurkan tubuh dan jiwa Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an, dengan ekspresi tenang dan kalem, hanya melangkah maju. Saat dia melangkah keluar, dalam sekejap, ketika cahaya keemasan itu mendekati Chen Chang'an, mereka langsung menghilang. Itu tidak memengaruhi Chen Chang'an sedikit pun. Namun, ini tidak memungkinkan daun merah untuk rileks dan bahagia. Semua ini hanyalah awal dari kebangkitan kekuatan formasi ilahi. Di belakang, akan ada kekuatan ilahi yang lebih mengerikan dan bahkan lebih mengejutkan. Gemuruh, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan dengan letusan formasi ilahi, orang bisa melihat putaran demi putaran matahari besar jatuh dari langit. Itu menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya, membakar langit berbintang satu demi satu, dan membombardir Chen Chang'an dan Hong Ye dengan ganas. Tampaknya Chen Chang'an dan Hong Ye akan terbakar abis menjadi abu di bawah matahari terbenam yang agung. Namun, dalam menghadapi semua ini, Chen Chang'an tetap tenang dan kalem. Dia tidak memiliki rasa takut, hanya mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuk sedikit, bang 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 bang. Saat itu, semua matahari yang jatuh ini dihancurkan oleh Chen Chang'an dengan satu jari. Chen Chang'an berbicara dengan fasih, jika ini adalah kartu truf keluarga Jepang Anda, itu akan mengecewakan saya. Di Zuxing, semua orang di keluarga Jepang mendengarkan, dan ekspresi mereka menjadi semakin tidak pasti, dan mereka menjadi khawatir. Mungkinkah bahkan formasi ilahi yang ditinggalkan oleh alam dewa tidak dapat membunuh Chen Chang'an ini? Seberapa kuat Chen Chang'an ini, sialan. Jika bahkan formasi ilahi tidak dapat membunuh Chen Chang'an, apa yang harus kita lakukan? Anggota keluarga Jepang, yang awalnya mengira Chen Chang'an akan mati dalam formasi dewa, tidak dapat tahan perasaan seolah-olah baskom berisi air dingin mengalir ke seluruh tubuh mereka. Takut dan takut.
Tentu saja, ini lebih tentang perasaan tidak berdaya. Mereka tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Chen Chang'an. Boom! Tepat ketika anggota keluarga khawatir akhir-akhir ini. Dalam susunan dewa, ada suara keras yang mengerikan. Segera setelah itu, seluruh formasi dewa benar-benar dihancurkan oleh Chen Chang'an. Ekspresi semua anggota keluarga Jepang berubah drastis. Tidak baik, Chen Chang'an ini benar-benar menerobos formasi dewa. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan? Bahkan ada beberapa anggota keluarga Jepang yang pucat dan berkeringat saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Chen Chang'an tidak peduli apa yang dipikirkan keluarga Jepang, dan apakah dia pernah berpikir untuk memohon belas kasihan dan menyerah. Sejak pihak lain menyiapkan formasi dewa, jelas bahwa dia memiliki keinginan untuk membunuhnya. Dalam hal ini, Chen Chang'an tentu saja tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Jepang. Dengan mendengus dingin, Chen Chang'an tanpa basa-basi menggunakan kekuatan domain tak terkalahkan. Kekuatan tak terkalahkan terpancar dari tubuh Chen Chang'an, dan dalam sekejap, berubah menjadi gelombang raksasa yang melanda seluruh dunia. Biarkan semua anggota keluarga Jepang merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Chen Chang'an. Para anggota keluarga Jepang, bahkan tokoh-tokoh besar setingkat leluhur agung, tidak dapat menahan rasa takut ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Chen Chang'an. Mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Membuat keputusan yang cepat. Ada seorang kakek buyut berteriak, "Tuan, berhenti, kami bersedia untuk menyerah. Kami bersedia untuk menyerah, dan mulai sekarang, melayani Tuhan." Kata Chen Chang'an acuh tak acuh. Terlambat, suara itu baru saja jatuh. Leluhur Taishan yang berteriak minta ampun langsung dilenyapkan oleh Chen Chang'an dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Adegan ini membuat tangan dan kaki semua anggota keluarga terasa dingin. Dan di galaksi Yang Tian, para biksu yang sedang menonton, tidak dapat menahan diri untuk tidak satu persatu ketika mereka melihat apa yang terjadi. Wajah mereka pucat, dan mereka meneteskan air liur. Itu terlalu ganas. Sangat mudah untuk melenyapkan leluhur agung keluarga Ri. Bagaimana dia melakukannya? Apakah kamu melihatnya? Namun, dalam permainan ini, tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Hanya diketahui bahwa leluhur yang baru saja memohon belas kasihan itu meninggal tanpa peringatan. Keberadaan sekuat wilayah kekuasaannya sebenarnya tidak memiliki perlawanan di hadapan Chen Chang'an. Bagaimana mungkin anggota keluarga Jepang lainnya menjadi lawan Chen Chang'an? Chen Chang'an tidak berekspresi, dan mulai membunuh keluarga Jepang itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia akan menghancurkan seluruh keluarga Jepang. Semua anggota keluarga Jepang ketakutan, marah, dan penuh ketakutan. Mereka semua tahu bahwa Chen Chang'an tidak akan membiarkan mereka pergi. Semua anggota keluarga Jepang itu sangat tidak mau. Semua melawan. Sayangnya, serangan balik keluarga akhir-akhir ini, di mata Chen Chang'an, tidak lebih dari semut di bawah kaki gajah. Tidak ada yang bisa melawan. Terlebih lagi, tidak ada dari mereka yang bisa melukai Chen Chang'an. Di bawah pengawasan banyak orang di galaksi Yang Tian, para biksu itu, mereka tahu betul. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Jepang yang perkasa telah dihancurkan. Dan Chen Chang'an, dewa pembunuh, bahkan lebih terpatri dalam hati banyak orang di galaksi Yang Tian. Biarkan mereka mengingatnya seumur hidup. Namun, jangan ikuti contoh keluarga Jepang dan melawan Chen Chang'an tanpa tahu bagaimana hidup dan mati. Karena itu sangat tragis. Bab 1138, Siapa itu? Keluar dan sampai jumpa. Di bawah langit berbintang,
ada keheningan yang mematikan. Zhu Xing hari itu benar-benar mati. Semua mati. Tidak ada satupun anggota keluarga Jepang yang masih hidup. Dan ini adalah harga yang harus dibayar karena memprovokasi Chen Chang'an, hukuman. Jika keluarga Jepang tidak begitu sombong dan arogan, mereka akan menyerah lebih awal. Mungkin akhir ceritanya adalah cara lain. Hong Ye membelalakkan matanya yang indah, menatap planet tak bernyawa di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, masih sedikit tidak percaya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Ri, yang berada jauh di atas langit berbintang tingkat kelima, akan dengan mudah disapu bersih oleh kakak Chang'an. Ya Tuhan, betapa besar paha yang kupeluk. Ini membuat Hong Ye tidak percaya. Hampir setiap kali Chen Chang'an bergerak, Hong Ye akan memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Chen Chang'an. Tidak ada yang tahu, di mana batasnya. Di bawah langit berbintang ini, apakah ada orang lain yang menjadi lawannya? Bersamaan, berita tentang Chen Chang'an yang menghancurkan keluarga Ri, seperti badai, segera menyapu seluruh langit berbintang tingkat kelima. Bagaimanapun, sebagai kekuatan yang terkenal di langit berbintang tingkat kelima, keluarga Jepang memiliki fondasi yang kuat dan kekuatan yang kuat. Masuk akal bahwa keluarga Jepang tidak dapat dengan mudah dihancurkan, dan dapat makmur selama ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Ketika makhluk-makhluk dari galaksi lain di langit berbintang tingkat kelima dan semua pihak mendengar berita itu, mereka merasa sangat tidak nyata untuk pertama kalinya. Seolah-olah itu palsu. Bagaimana mungkin keluarga Jepang yang perkasa dihancurkan dengan begitu mudah? Tetapi ketika semakin banyak berita kembali, orang-orang harus mempercayainya. Keluarga Jepang benar-benar hancur, terutama ketika penguasa bintang langit berbintang tingkat kelima mengetahui hal ini, dia bahkan lebih terkejut dan menggigil. Ya Tuhan, keluarga Jepang hancur seperti ini. Siapa Chen Chang'an? Di bawah bintang-bintang, aku belum pernah mendengar karakter yang begitu kuat. Meskipun aku adalah penguasa bintang dari langit berbintang tingkat kelima, aku takut dengan kekuatan yang terpisah dari keluarga Ri. Peristiwa hari ini benar-benar mengejutkanku. Tidak, aku harus pergi dan menemui tuan ini. Akhirnya, Li Xingfeng, penguasa bintang dari langit berbintang tingkat kelima, bergegas ke galaksi Yangtian untuk bertemu Chen Chang'an. Bagaimanapun, Chen Chang'an menghancurkan keluarga Ri sendirian, yang cukup untuk membuktikan kengerian kekuatannya. Dia pastilah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari langit berbintang tingkat tinggi. Jika dia bisa berkenalan, itu akan menjadi banyak manfaat. Sebagai pemilik langit berbintang tingkat kelima, Li Xingfeng, meskipun ia berada di galaksi Yangtian pada jarak ratusan juta mil, melihatnya mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai langit berbintang di depannya. Sebuah portal muncul di depan Li Xingfeng dan melewati portal tersebut. Ia sebenarnya dengan mudah mencapai galaksi Yangtian. Setelah tiba di galaksi Yangtian, Li Xingfeng melepaskan kesadarannya. Segera, ia menemukan napas yang aneh. Napas ini berada di bintang leluhur keluarga Jepang. Melihat seluruh bintang leluhur keluarga matahari, hanya ada dua aura. Satu, adalah seorang gadis berpakaian merah dari Dewa Bintang 3. Jelas, gadis berbaju merah ini bukanlah Chen Chang'an yang membunuh keluarga Jepang. Di sisi lain, aura lainnya tampak sangat biasa, sangat biasa. Jika Li Xingfeng tidak memperhatikan, tidak akan ada keraguan. Ini hanyalah manusia biasa hingga ekstrim. Namun, sekarang keluarga Matahari Nuoda Zuxing, hanya ada dua orang yang masih hidup. Yang satu adalah gadis berbaju merah, dan yang satunya lagi adalah pemuda berbaju putih. Tidak diragukan lagi. Pemuda berjubah putih ini adalah Chen Chang'an yang menghancurkan keluarga Jepang. Benar saja,
Orang yang sebenarnya tidak menunjukkan penampilannya, dan penampilannya bukanlah orang yang sebenarnya. Dia sangat lemah, bagaimana dia bisa melihat kekuatan Chen Chang'an? Saat ini, setelah Chen Chang'an puas menghancurkan keluarga Jepang, dia siap untuk pergi bersama Hong Ye. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh datang ke arahnya di kejauhan. Dia menyipitkan matanya sedikit, menatap sosok itu. Daun merah juga ditemukan. Segera, sosok itu mendekat. Itu adalah penguasa bintang dari langit berbintang tingkat kelima, Li Xingfeng. Li Xingfeng menundukkan tangannya dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Di bawah Li Xingfeng, dia adalah penguasa bintang dari langit berbintang tingkat kelima. Yang mulia telah datang dari jauh, jadi mohon maafkan saya jika saya merindukan Anda. Chen Chang'an meliriknya dengan ringan dan berkata, "Ada apa denganmu?" Li Xingfeng berkata, "Tuanku, saya tidak tahu, keluarga Ri telah melakukan hal-hal buruk di langit berbintang tingkat kelima, melakukan segala macam hal yang menyakiti dunia, tetapi karena kekuatan besar keluarga Jepang, bahkan jika saya adalah penguasa bintang langit berbintang tingkat kelima, saya akan mengambil beberapa tindakan dari keluarga Ri. Tidak ada, tuanku menghancurkan keluarga Jepang, saya sangat berterima kasih. Saya tidak tahu apakah orang dewasa bebas, tetapi Anda dapat pergi ke Istana Bintang, dan Anda pasti akan menghibur orang dewasa dan wanita muda." Tentu saja Chen Chang'an tahu bahwa Li Xingfeng lah yang berusaha menyenangkannya, tetapi dia tidak keberatan. Bagaimanapun, dia dan Li Xingfeng tidak punya dendam. Perjalanan ini memungkinkannya untuk melihat luasnya langit berbintang, tetapi dia tidak terburu-buru untuk kembali. Tidak buruk untuk bisa melihat dunia luar. Baiklah, kamu bisa pergi ke sana, bagaimana dengan Hong Ye? Hong Ye mengerjap dan tersenyum, "Kemana kakak Chang'an pergi? Aku akan pergi kemana?" Hong Ye telah memutuskan untuk memeluk erat paha kakaknya Chang'an selama sisa hidupnya. "Kalau begitu, ayo pergi." Mendengar bahwa Chen Chang'an dan Hong Ye bersedia pergi, ini membuat Li Xingfeng sangat senang sehingga dia buru-buru berkata, "Tuan, Nona, saya akan memimpin jalan untuk kalian berdua." Setelah berbicara, Li Xingfeng mengangkat tangannya untuk membuka portal di kehampaan. "Tuan, Nyonya, silakan." Li Xingfeng berkata dengan hormat. Namun, tepat saat Chen Chang'an membawa daun merah untuk memasuki portal, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Namun, dia melihat langit dan bumi menjadi pucat, esensi langit ditelan, dan bayangan tinju raksasa berevolusi, yang membombardir Chen Chang'an dari langit berbintang yang jauh, seolah-olah telah melintasi ratusan juta tahun cahaya. Di mana bayangan tinju itu lewat, planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Hampir dalam sekejap, bayangan tinju itu menghantam galaksi yang tian, dan dengan kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, ia menghantam Chen Chang'an. Pada saat yang sama, Li Xingfeng dan Hong Ye merasakan bahwa malapetaka akan datang. Hanya sedikit napas yang dilepaskan oleh bayangan tinju itu sudah cukup untuk menghancurkan keduanya. Namun, Chen Chang'an mendengus dingin, melangkah maju, berdiri di depan Li Xingfeng dan Hong Ye, dan menahan kekuatan penghancur yang dibawa oleh bayangan tinju yang mengerikan itu untuk keduanya. Bayangan tinju yang mengerikan itu hancur oleh kekuatan tak terkalahkan Chen Chang'an tepat saat mendekati Chen Chang'an. Namun, ketika semuanya menghilang, kerusakan yang disebabkan oleh seluruh bayangan tinju yang mengerikan itu telah muncul. Seluruh galaksi yang tian hancur oleh aura yang dilepaskan oleh bayangan tinju itu. Planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan bahkan par. Dewa pun tidak dapat lolos dari kematian.
Jika bukan karena kekuatan cencangan yang tak terkalahkan untuk menyelesaikan bayangan tinju ini, saya khawatir bayangan tinju itu sudah akan menghancurkan galaksi yang Tian dengan satu pukulan. Seluruh tubuh Li Xingfeng gemetar, takut dan gemetar. Ya Tuhan, keberadaan macam apa ini? Hanya bayangan tinju yang hampir menghancurkan galaksi. Mata cencangan dingin, matanya menatap lurus ke kejauhan, dan dia membuka mulutnya. Siapa? Keluar dan sampai jumpa. Bab 1139, Huang, urutan Shinto tertinggi. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria datang. Aku melihat pria ini, bertelanjang dada, berkepala gundul, dan cerah. Tubuhnya tinggi dan kuat, dan seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Sepasang mata, luas dan dalam, seolah-olah menyembunyikan bintang-bintang di langit. Seluruh orang itu penuh dengan temperamen yang tak terkalahkan. Dia berdiri tegak dan menatap cencangan. Kau alien, aku menemukanmu. Suaranya, jauh dan luas, bergema di seluruh langit berbintang, dan langsung menyebar ke lautan kesadaran setiap orang. Hong Ye bertanya-tanya, langit dan bumi berbeda, langit dan bumi macam apa yang berbeda? Hong Ye tidak bisa mengerti, dan cencangan menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar kata-kata pria botak itu. Hong Ye tidak bisa mengerti apa anomali langit itu. Tapi dia bisa mengerti, karena dia tidak termasuk dalam dunia ini, tetapi menyeberang dan memperoleh sistem domain yang tak terkalahkan. Mungkin, disinilah letak anomalinya. Dia menatap dingin ke arah pria botak itu dan berkata, "Siapa kau?" Pria botak itu berbicara, suaranya tidak sedih atau senang, katanya. "Aku Huang, dari alam para dewa, yang bertanggung jawab atas rangkaian tinju Shinto, dan aku diperintahkan untuk datang dan membunuhmu, angka aneh ini di surga dan bumi." Begitu kata-kata pria botak itu keluar, mata Li Xingfeng membelalak tak percaya, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Alam dewa surgawi, ternyata alam dewa, bagaimana mungkin? Alam dewa benar-benar mengirim orang ke alam bawah. Itu tidak nyata, aku tidak bermimpi, kan? Bahkan Hong Ye tercengang, alam dewa surgawi mengirim seseorang untuk membunuh saudara Chang'an, kan? Dia menatap cencangan dengan sedikit khawatir. Siapa yang mengira bahwa tiba-tiba pembelotan dari alam surga dan dewa akan membunuh saudara Chang'an? Meskipun, di hati Hong Ye, kakak laki-lakinya Chang'an sangat kuat, hampir tak terhentikan. Tetapi apa yang kita hadapi saat ini adalah para dewa dari alam dewa. Apakah saudara Chang'an adalah lawan para dewa? Inilah yang dikhawatirkan Hong Ye, dan tidak jelas tentang hal itu. Cencangan tidak terkejut ketika mendengar bahwa pihak lain telah mendaftar dan berasal dari alam dewa surgawi, tetapi hanya sedikit penasaran. Keingintahuannya membuat Huang sedikit bingung. Dunia ini aneh, apa yang membuatmu penasaran? Mengenai apa yang membuat Cencangan penasaran? Tentu saja, dia penasaran tentang berapa banyak dewa yang akan dia dapatkan setelah membunuh Huang, dewa dari alam dewa. Bagaimanapun, para dewa dan dewa ini sama sekali berbeda. Mungkin, setelah membunuh para dewa, nilai spiritual yang akan dipanen, serta pahala yang akan meledak, di luar imajinasinya, itu juga mungkin. Alis Huang berkerut, karena dia menemukan bahwa ketika menghadapi tatapan Cencangan, dia merasakan perasaan diperlakukan sebagai mangsa. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, paksaan yang tak berujung dan mengerikan dilepaskan dari tubuh Huang. Paksaannya menutupi hampir seluruh langit berbintang tingkat kelima, membuat ratusan juta makhluk di langit berbintang tingkat kelima takut padanya. Paksaan mengerikan yang tak berujung itu tampaknya berubah menjadi badai,
cukup untuk merobek dan menghancurkan segalanya. Pusat badai itu adalah Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an berada di tengah badai ini, ekspresinya acuh tak acuh dan tidak tergesa-gesa, dan dia sama sekali tidak takut. Pada saat yang sama, paksaan yang mengerikan dari gurun ini tidak pernah memengaruhinya sedikit pun. Dalam menghadapi gurun ini dari alam surga dan dewa, Chen Chang'an tahu betul bahwa dia lebih kuat daripada lawan manapun yang dia temui. Namun, Chen Chang'an tidak takut, juga tidak gentar. Karena Chen Chang'an tahu betul bahwa dia memiliki wilayah Tate. Kalahkan dan merupakan yang terkuat. Jangan takut satu sama lain. Bahkan jika pihak lain adalah eksistensi menakutkan dari alam para dewa, itu tetap saja sama. Adapun Huang, dia tidak tahu mengapa atasannya memanggilnya dengan angka aneh di surga dan bumi, dan dia tidak peduli mengapa dia memanggil Chen Chang'an dengan angka alien di surga dan bumi. Untuknya, dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan, membunuh Chen Chang'an. Membasmi alien dari dunia ini. Tentu saja, dia sama sekali tidak khawatir bahwa dia tidak akan menjadi lawan Chen Chang'an. Sebagai anggota alam dewa surgawi, dia bertanggung jawab atas urutan dao ilahi tertinggi. Menurut pendapat Huang, membunuh Chen Chang'an hanyalah tugas yang mudah. Baginya, tidak ada kesulitan sama sekali. Selain itu, dalam benak Huang, Chen Chang'an sudah menjadi mayat. Apakah kamu bunuh diri, atau aku yang membunuhmu? Huang berbicara dengan nada menghina, sombong dan angkuh. Namun, Huang memiliki modal kesombongan dan keangkuhan. Meskipun Huang ini adalah dewa, tetapi bagi Hongye di sebelah Chen Chang'an, ketika dia mendengar kata-kata sombong Huang, dia sangat tidak senang, berkata, "Saudara Chang'an pasti akan menghancurkanmu, jangan sombong, bahkan jika kamu berasal dari alam para dewa, jadi bagaimana jika kamu adalah lawan saudara Chang'an?" Ketika Huang mendengar kata-kata Hongye, matanya bersinar, menatap Hongye, matanya penuh dengan niat membunuh. Perawakannya kekar, dan niat membunuh yang luar biasa melonjak di seluruh dunia, dan para dewa tidak dapat dipermalukan. Seekor semut biasa berani mengucapkan kata-kata ini di depannya, apa bedanya dengan mencari kematian? Mendengus. Dengan mendengus dingin, suaranya seperti guntur, dan raungannya tak berujung, dan membombardir daun merah dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Untuk langsung memusnahkan jiwa daun merah. Tetapi Chen Chang'an berdiri di depan Hongye, seperti batu yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika kekuatan Huang yang perkasa tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Chen Chang'an menatap Siang Huang dengan dingin dan mencibir. "Kamu berasal dari alam dewa surgawi. Kamu adalah dewa tingkat tinggi, tetapi kamu tidak bisa bergaul dengan seorang gadis kecil. Aku khawatir kamu akan kehilangan wajah dewa, tetapi itu saja." "Bagus, bagus, bagus." Mata Huang sedingin es, dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. "Wah, kamu sangat sombong dan berani tidak mematuhiku, tetapi aku ingin melihat seberapa kuatnya kamu di dunia ini." Suara itu baru saja jatuh. Kehancuran akan segera dimulai. Seluruh tubuhnya menghilang di tempat hampir seketika. Seolah-olah menghilang begitu saja. Ketika muncul lagi, dia sudah berada di depan Chen Chang'an. Huang menyeringai, mengangkat tangannya dan meninju. Pukulan ini jelas merupakan pukulan yang sangat biasa, tetapi tampaknya telah melewati zaman dan tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan segalanya, dan membombardir Chen Chang'an. Li Xingfeng menghirup udara dingin. Berdiri tidak jauh, dia merasa seolah-olah jiwa dan tubuhnya sedang dicabik-cabik dan dihancurkan oleh angin tinjunya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bisakah dia menghentikan Chen Chang'an ini?
Li Xingfeng tidak bisa menahan tangis dalam hati. Jika dia tahu bahwa Chen Chang'an memiliki latar belakang yang begitu besar, dan dibunuh oleh para dewa, dia tidak akan berani datang dan menemui Chen Chang'an. Tidak, itu hanya bermain lentera di toilet, mencari kematian. Li Xingfeng ketakutan dan menghela napas lagi. Namun, Li Xingfeng tidak punya pilihan sama sekali. Sebenarnya, Li Xingfeng ingin melarikan diri sekarang. Tetapi selama konfrontasi antara kedua belah pihak, bagaimana dia bisa melarikan diri, yang hampir tidak berbeda dengan mengirim kematian. Itu adalah cetakan darah yang telah jatuh selama 8 generasi. Adapun Chen Chang'an, dia tidak peduli apa yang dipikirkan Li Xingfeng. Menghadapi pukulan Huang, dia tampak sangat tenang. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan yang sama. Melihat tindakan Chen Chang'an, Huang haha tertawa, "Wah, kau benar-benar mencari kematian. Aku yang bertanggung jawab atas rangkaian tinju Shinto, dan kau melawanku. Kau hanya mencari kematian." Namun baru saja selesai berbicara, tawa liar itu langsung membeku dalam sekejap. Huang terkejut, karena ia menemukan bahwa tinjunya dengan mudah diblokir oleh lawan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Rangkaian tinju Shinto-nya tidak menyebabkan kerusakan pada lawan. Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat saat ia terkejut, dari tinju lawan, kekuatan raksasa yang mengerikan muncul dengan gila. Rasakan kekuatan yang mengerikan di dalamnya, seperti jurang laut mati. Kekuatan semacam ini jatuh pada tinjunya, membuat wajahnya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, tinjunya langsung hancur. Tidak seorang pun dapat membayangkan adegan ini. Tidak seorang pun mengira bahwa Chen Chang'an akan memblokir tinju lawan dengan mudah. Tidak hanya dia memblokir tinju lawan dengan mudah, tampaknya telah menyebabkan kerusakan padanya. Huang terpental oleh pukulan Chen Chang'an, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sebagian besar tubuhnya hampir langsung roboh. Bab 1140, tidak mudah untuk mati. Namun, tubuh Huang yang ambruk itu segera pulih kembali. Hanya saja saat ini Huang tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ini tidak benar, ini pasti tidak benar. Adapun Li Xingfeng dan Hong Ye, ketika mereka bertemu Chen Chang'an, mereka menghantam gurun dengan keras, dan mereka benar-benar tercengang. Mengapa situasi di depan mereka benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan? Huang menatap Chen Chang'an, matanya menjadi curiga. Tidak berani bertindak gegabah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Wah, kamu baru saja menembak. Ketika pukulan itu datang, mengapa kamu tidak bisa merasakan lintasan rotasi kekuatan itu? Kekuatanmu tampaknya muncul begitu saja, tampaknya kekuatan ini bukan milikmu. Apa yang terjadi?" Mendengar kata-kata Huang, Chen Chang'an hanya berkata dengan ringan, "Jika kekuatan ini bukan milikku, apakah itu masih milikmu?" Kali ini, giliran Chen Chang'an yang mengejek Huang. "Sebelumnya, aku berpikir betapa kuatnya orang-orang di alam dewa surgawi, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu." Sambil berbicara, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya sedikit, mengungkapkan kekecewaannya. Mendengar ejekan Chen Chang'an, itu sangat memalukan bagi Huang. "Dasar bajingan!" Huang sangat marah, menggertakkan giginya, dan meninju lagi. Di antara lambaian tinjunya, masih ada kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Tetapi bagi Chen Chang'an, tinjunya begitu tidak berarti. Sebelum jatuh ke Chen Chang'an, dia dengan mudah ditangkap oleh Chen Chang'an. Sekali lagi, diblokir oleh Chen Chang'an, dia akan mati dalam keputusasaan. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Bagaimana serangannya bisa diselesaikan oleh Chen Chang'an dengan begitu mudah?
Setelah Chen Chang'an melepaskan tinju lawan, di mata Chen Chang'an, cahaya dingin melesat keluar, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba meletus. Dia kasar dan melancarkan serangan balik lagi. Ara menggunakan tinjunya. Chen Chang'an mengikutinya dengan tinjunya. Pukulannya biasa-biasa saja, dan itu membombardir ke arah Huang. Namun dengan tinju yang biasa-biasa saja ini, Chen Chang'an menjatuhkan Huang ke tanah hanya dengan satu pukulan. Wajah Huang penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya di depannya. Tidak mungkin, bukan. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan yang bertanggung jawab atas rangkaian tinju Shinto. Kekuatan pukulannya sudah cukup untuk menghancurkan dunia, jadi mengapa dia tidak menyebabkan kerusakan pada Chen Chang'an? Sebaliknya, dia tidak mampu menahan pukulan Chen Chang'an yang tampaknya biasa-biasa saja. Ini hanya menumbangkan kognisi Huang. Ini tidak masuk akal, tetapi bahkan lebih tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini lebih kuat daripada para dewa yang bertanggung jawab atas jalan ilahi tertinggi? Chen Chang'an ini layak menjadi angka ganjil di dunia. Tidak heran kehormatan memerintahkan untuk menyingkirkannya. Hanya dari titik di depanku ini, aku tahu bahwa Chen Chang'an tidak sederhana. Adapun Li Xingfeng, yang sedang menonton, seluruh orang itu sangat bingung. Di alam bawah sadarnya, para dewa di dunia dewa semuanya adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Masing-masing dari mereka berada di luar jangkauan kultivator manapun di langit berbintang. Oleh karena itu, Li Xingfeng tidak berpikir bahwa ketika Chen Chang'an menghadapi Huang, dia akan menjadi lawan Huang. Sebaliknya, dia berpikir bahwa menunggu Chen Chang'an, hanya ada satu hasil, yaitu dilenyapkan oleh Huang. Tetapi hasilnya, itu seringkali di luar harapan Li Xingfeng. Chen Chang'an tidak dilenyapkan oleh Huang. Sebaliknya, Huang terus-menerus terluka oleh serangan berturut-turut Chen Chang'an. Siapapun dapat melihat bahwa Huang ini sama sekali bukan lawan Chen Chang'an. Bahkan Li Xingfeng punya pikiran konyol di dalam hatinya, mungkin. Orang aneh ini bukan orang dari alam dewa, tapi palsu. Itu adalah Hong Ye. Dia tidak berpikir sebanyak Li Xingfeng. Aku melihat mata Hong Ye berbinar, menatap Chen Chang'an, matanya dipenuhi kekaguman. Aku tahu bahwa saudara Chang'an adalah yang paling kuat, dan saudara Chang'an benar-benar tidak akan mengecewakanku. Hei, bagaimana dengan orang-orang di alam dewa surgawi, di depan kakak Chang'an, tidak pantas untuk dikalahkan. Pertarungan antara Chen Chang'an dan Huang terus berlanjut. Huang tidak berdamai, dia juga tidak percaya bahwa Chen Chang'an begitu kuat sehingga dia benar-benar dapat bersaing dengannya. Adapun Chen Chang'an, dia tidak terburu-buru untuk membunuh Huang, tetapi ingin melihat di mana batas sampai ini. Dengan cara ini, Chen Chang'an dapat lebih memahami para dewa di dunia dewa. Aku harus mengakui bahwa setelah beberapa pengujian, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Huang. Huang sangat kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Namun sayang sekali, kekuatan Huang sama sekali tidak berguna di hadapan wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan. Selama Chen Chang'an bersedia, gurun ini akan mati ribuan kali. Tidak peduli seberapa kuat Huang, itu bukanlah wilayah kekuasaan yang tak terkalahkan yang tidak dapat bersaing dengan Chen Chang'an. Ini sudah pasti. Setelah Huang dan Chen Chang'an bertarung selama beberapa waktu, Huang tidak lagi memiliki kesombongan seperti di awal, tetapi hanya kepanikan dan ketakutan yang tak terbatas. Dia sudah jelas merasakan kekuatan lawannya. Huang jelas tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Chen Chang'an, yang membuatnya bahkan merasakan rasa tidak berdaya di dalam hatinya. Merasa bahwa kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama, tidak peduli bagaimana dia melakukannya,
Bahkan jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia dapat dengan mudah diselesaikan oleh pihak lain, membuat Huang merasa seperti dia berada di depan Chen Chang'an, seolah-olah seorang anak yang sedang diejek setiap saat. Jadi, sekarang Huang tidak ingin lagi menentang Chen Chang'an. Dia harus mengirim berita tentang Chen Chang'an kembali ke alam Dewa Surgawi. Sekarang, kekuatan Chen Chang'an membuat Huang cemburu. Jika Chen Chang'an memasuki alam Dewa Surgawi di masa depan, Huang tahu betul bahwa dia mungkin menghancurkan seluruh alam Dewa Surgawi. Liar ingin melarikan diri, tetapi Chen Chang'an tidak memberi Huang kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dia melihat Huang berpikir untuk melarikan diri, dia mencibir, pikirannya bergerak, dan jaring besar yang dibuat oleh kekuatan tak terkalahkan terbentuk dalam sekejap, dan Huang dengan mudah terperangkap dalam jaring besar ini. Tidak peduli seberapa keras Huang mencoba, dia tidak akan bisa lolos dari jaring besar ini. Wajah Huang jelek. Nak, lepaskan aku. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Pernahkah kamu berpikir tentang seberapa serius konsekuensinya? Jika alam Dewa Surgawi tahu tentang ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata Huang, Chen Chang'an tidak bisa menahan perasaan geli. Sebagai akibatnya, apakah kamu pikir aku akan peduli dengan konsekuensinya? Alam Dewa Surgawi tidak akan membiarkanku pergi. Mungkinkah sejak awal, alam Dewa Surgawi berencana untuk membiarkanku pergi? Itu bukan untuk membunuhku, seorang alien. Bagaimana kamu bisa melupakan tujuanmu? Chen Chang'an tertawa lagi, dan wajahnya menjadi hitam dan biru untuk beberapa saat. Huang terdiam lama sebelum berbicara. Karena kamu tidak akan membiarkanku pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Chen Chang'an tersenyum, kau tidak punya banyak nilai bagiku, kau hanya ingin aku memahami situasi di alam Dewa Surgawi. Bagaimana? Apakah kau ingin membicarakannya? Desolate Call. Dunia para dewa berada tinggi di atas langit, melampaui langit berbintang, dan menguasai dunia ini. Bagaimana kau, seekor semut kecil, bisa memahaminya? Mendengar kata-kata Huang, Hong Ye mendengus dingin, apakah orang tuaku, kakak An, lemah? Jika demikian, mengapa kau yang ditekan alih-alih kakak Chang'an? Kata-kata ini membuatnya terdiam. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, jadi, kau tidak berencana untuk membicarakan situasi di alam Dewa Surgawi. Desolate Call, aku tidak akan pernah memberitahumu, kamu adalah variabel di dunia ini tidak bisa menahanmu sama sekali. Itu bukan keputusanmu. Chen Chang'an berbicara dengan fasih, tapi karena kamu tidak berbicara, aku tentu punya cara untuk mempelajari semuanya darimu. Selesai. Chen Chang'an meremas pelan dengan kelima jarinya. Ledakan, gurun yang perkasa, tirani, dan menakutkan ini baru saja mati seperti ini. Tidak mudah untuk mati. Li Xingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya, berpikir bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Namun, ini bukan ilusi, ini fakta. Semuanya benar-benar muncul di depan Li Xingfeng.